wa qalilun min ibadihi syakirin. Dan sedikit daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufik, inayah, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah termasuk daripada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan daripada perintahnya, yakni datang ke masjid guna melakukan ataupun melaksanakan daripada salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang al-muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir ini banyak kita ketemukan daripada kaum muslimin yang lupa akan tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit daripada mereka yang lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri telah firmankan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam artian menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam artian menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita sadar bahwasanya kita yang mendapatkan hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita lihat di luar sana kaum muslimin yang menyatakan, yang mengaku bahwasanya dirinya seorang muslim, akan tetapi tak kala datang seruan Allah untuk menjalankan perintahnya, mereka lalai akan perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Mereka yang pada saat ini beribadah kepada Allah, jauh lebih banyak mereka yang meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza. Maka sesungguhnya orang yang beruntung itu, kata Allah, orang yang Allah selamatkan kelak di hari kiamat ya Allah daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan kepadanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu. Betapa banyak daripada kita yang ditipu oleh dunia, senang dengan mencari dunia, senang dengan mengumpulkan dunia, akan tetapi lupa akan tujuannya, akan tetapi lupa akan amal ibadahnya, akan tetapi lupa bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Tidakkah kita sadar sanak famili kita, saudara kita, tetangga kita, mungkin bahkan kerabat kita yang telah mendahului daripada kita, mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintakan pertanggungjawabannya selama kehidupannya di dalam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebelum kita menyusul daripada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mari kita persiapkan diri kita agar kita menjadi orang hamba yang al-muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ibtigha mardatillah, semata-mata hanya mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, hari yang istijabah, yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi yaumil jum'ati sa'ah, fa idza da'a Allah 'abdun lam yurad." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu saat yang mana saat tersebut adalah saat istijabah, yang mana tidak ada seorang hamba yang meminta kepada Allah, mengarahkan tangannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan sah-sah istijabah tersebut, sehingga tidak ada daripada urusan kita melainkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daripada hutang-hutang kita melainkan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesusahan di dunia ini melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin.